Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video pembelajaran matematika wajib kelas 12. Kita akan melanjutkan materi kita di statistika bagian ketiga, yaitu tentang ukuran letak data, yaitu yang pertama kuartil, yang kedua desil, dan yang ketiga persentil. Seperti di video sebelumnya, di sini kita akan menekankan secara khusus tentang data berkelompok. Adapun data tunggal bisa kalian pelajari sendiri di buku atau di LKS. Kita mulai yang pertama, yaitu kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah letak ya, yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Ya, misalkan kita punya sebuah data terurut dari mulai data paling kecil sampai paling besar, maka kuartil membagi data tersebut menjadi 4 ya. Di sini analoginya ketika kalian punya misalkan satu kue ya, akan membagi ke 4 orang ya, berarti kalian harus memotong 3 ya, 3 kali. Nah, maka dari itu kuartil ini ada 3. Yang pertama Q1 atau disebut kuartil bawah. Q2 ini sama saja dengan kuartil kedua atau median ya, data tengah yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kemudian Q3 adalah kuartil atas. Yang akan kita pelajari di sini adalah pembahasan contoh soal khusus untuk Q1 dan Q3 ya, karena Q2 median sudah kita pelajari di video sebelumnya. Oke. Di sini ada sebuah informasi ya, bahwa nilai minimum Q1, Q2, Q3 dan nilai maksimum itu sering disebut statistik 5 serangkai ya. Statistik 5 serangkai. Nah, istilah yang berhubungan dengan statistik 5 serangkai itu ada beberapa. Yang pertama, jangkauan atau range. Dengan rumus J sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kemudian ada jangkauan antar kuartil atau hamparan. H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Yang selanjutnya simpangan kuartil atau jangkauan semi kuartil, QD, yaitu setengah dari hamparan. Selanjutnya langkah atau L, itu 3/2 dari hamparan. Kemudian ada namanya pagar dalam, PD, itu sama dengan Q1 dikurangi L. Ya, L ini adalah langkah ya. Kemudian pagar luar, PL, itu sama dengan Q3 ditambah L. Ada juga rataan kuartil atau RQ, itu sama dengan setengah Q1 tambah Q3. Kemudian rataan 3 kuartil, RTK, yaitu 1/4 Q1 ditambah 2 Q2 ditambah Q3. Ya, ini sebetulnya jarang muncul, tapi harus kalian pahami ya, bahwa ini adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan statistik 5 serangkai. Kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu kuartil data berkelompok dengan rumus QI ya, sama dengan TB ditambah I/4N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil itu dibagi frekuensi kelas itu dikali panjang kelas. Ya, di mana N banyak data, L panjang kelas, Q kuartil ke I, TB tepi bawah, FKS frekuensi sebelum kuartil ke I, dan F frekuensi kelas itu.
Contoh soal yang pertama, di sini disajikan 1000 siswa peserta Olimpiade Matematika diperoleh data skor berupa tabel distribusi frekuensi berkelompok seperti berikut. Ya, kita disuruh menentukan kuartil ke-1 atau Q1 dan kuartil ke-3. Penyelesaiannya, kita tentukan dulu kuartil kelas 1 dan kuartil kelas ketiganya. Ini ya, kita buat satu kolom lagi, frekuensi kumulatif. Di sini, hasil dari kolom baris terakhir frekuensi kumulatif haruslah sama dengan banyaknya frekuensi. Ya, kita tentukan dulu kelas kuartil pertama, yaitu I/4, di mana I kalau Q1 berarti 1, berarti seperempat dari 1000 orang, yaitu 250 orang. Nah, 250 orang itu terletak di kelas ke-3 ini ya. Ya, ini kelas ke-3. Kemudian kuartil ketiga, yaitu 3/4 dari 1000 orang, sama dengan 750 orang. Ya, jadi letaknya di sini. Ya, dan kita tentukan panjang kelasnya. Bisa salah satunya ini 19 kurangi 9 sama dengan 10. Oke, untuk Q1 rumusnya TB ditambah 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke-1 dibagi frekuensi kelas itu dikali panjang kelas. Tapi bawahnya tadi 19,5 ya di kelas kuartil ke-1 ditambah 1/4 N-nya tadi 250 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas itu 59 ya. Tadi kalian bisa lihat lagi tabel yang sebelumnya. Kalian tulis di buku, kemudian dibagi frekuensi kelas itu 215 dikali panjang kelasnya 10. Nah, maka ini dihitung, boleh menggunakan kalkulator ya. Jadi hasilnya 19,5 ditambah 8,8 sama dengan 28,3 Q1. Kemudian kuartil ketiga, ini rumusnya sama, hanya ini datanya 3/4 N ya. 3/4 N 750 dengan kelas kuartil ketiga, tapi bawahnya adalah 39,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas itu 537 dibagi frekuensi kelas itu 223 kali 10. Hasilnya adalah 39,5 ditambah 9,5 atau 49. Ya. Contoh soal kedua. Perhatikan diagram garis di bawah ini, kita disuruh menentukan kuartil atas atau Q3. Perhatikan di sini, diagram garis ini boleh kalian konversikan dulu ke dalam tabel distribusi frekuensi, tapi di sini kita akan mencoba menentukan kuartil atas tanpa menggunakan tabel. Jadi kita membaca diagram garis ini. Nah, perhatikan angka di sini, angka di sumbu X ini itu adalah titik tengah, ya. Titik tengah dari kelas interval. Kemudian sumbu Y ini adalah frekuensi. Artinya, kelas pertama titik tengahnya 12, kelas kedua 15 dan seterusnya. Artinya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas, ya. Ada 7 kelas interval. Pertama kita tentukan dulu jumlah datanya atau frekuensi, ya. Ini di 14 ditambah 16 ditambah 20 sampai terakhir tambah 3, yaitu ada 80 datanya. Kemudian kita tentukan kelas kuartil atas atau Q3-nya, yaitu 3/4 dari data. 3/4 dikali 80 yaitu 60. Jadi Q3 terletak di kelas yang frekuensi kumulatifnya 60 kalau di tabel, ya. Panjang kelasnya kalian boleh salah satunya ini menggunakan titik tengah, misalkan 15
kurangi 12 ya, atau selisihnya itu 3. Nah, kebetulan di sini panjang kelasnya tidak terlalu banyak ya, hanya 3. Nah, maka Q3 terletak di kelas, oke, kita tahu Q3 itu tadi adalah 60. Nah, maka Q3 terletak di kelas keberapa? Kita jumlahkan frekuensinya sebelum atau di kelas yang memuat 60, datanya 60. Misalkan kelas pertama 14, kelas kedua 16, kelas ketiga 20. Nah, ini 14 tambah 16, 30 tambah 20 baru 50 ya, berarti tambah satu kelas. Kelas keempat yaitu 17, ini sudah 67. Artinya, kalau kita datanya kuartil ketiga terletak di data ke-60, maka kelas kuartil ketiga ada di kelas keempat ya. Kelas keempat artinya di titik tengah 21 ya, di titik tengah 21. Oke, ini adalah kelas Q3 kita. Oke, nah sekarang kita menentukan tepi bawahnya. Karena panjang kelasnya itu 3 dan titik tengahnya 21, berarti jelas batas bawahnya 20. Jadi kelas keempat itu berarti antara 20, 21, 22 ya. Jadi 20 sampai 22. Ini kelas keempat. Titik tengahnya 21. Artinya batas bawahnya 20 dan tepi bawahnya 20 kurangi 0,5 yaitu 19,5. Ya, sampai sini kalian pahami baik-baik ya. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Nah, berarti sebelum kelas keempat, berarti ada 3 kelas. Kelas pertama itu 14 frekuensinya, kelas kedua 16, kelas ketiga 20 yaitu 50. Dan frekuensi kelas Q3 yaitu 17. Di sini ya, lihat ya. Kelas ketiga di sini 17. Sedangkan ini frekuensi kumulatif kelas sebelum Q3. Ya, ini 17 dan ini 50. Nah, setelah ini di informasi kita diketahui, kita tentukan Q3-nya. Ya, ini kita hapus dulu. Maka Q3 TB ditambah 3/4N dikurangi FKS per F. Jadi Q3 sama dengan tepi bawahnya 19,5 tambah 3/4 dari data 60 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas itu 50 dibagi frekuensi kelas itu 17 dikali panjang kelasnya 3. Ya, jika dihitung maka 19,5 ditambah 1,77 atau 21,27. Ini adalah nilai Q3. Silahkan pause videonya untuk kalian tulis dan kalian pahami. Kita lanjut ke materi kita kedua, yaitu desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi data yang terurut menjadi 10 bagian sama banyak. Ini 10 bagian sama banyak. Nah, dengan seperti ini. Jadi kalau kalian punya rentang data terurut, ya, maka desil membagi 10 ya. Jadi ada D1, D2, D3, D4, D5 dan seterusnya. Nah, sampai D9. Karena membagi menjadi 10 bagian. Kita masuk ke rumus desil D, I atau desil ke I sama dengan tepi bawah ditambah I per 10. Jadi kalau kuartil itu I per 4, desil I per 10. Dikali banyaknya data, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil itu, dibagi frekuensinya, dikali L. Jadi perbedaannya hanya di sini ya, dibagi 10.
Oke. Kita ke contoh soalnya. Kita menggunakan tabel yang tadi, 1000 siswa peserta Olimpiade Matematika dengan skor seperti ini. Kita disuruh menentukan desil ke-6 atau D6. Oke, caranya. Yang pertama, kalian buat frekuensi kumulatif, buat kolom baru frekuensi kumulatif sama seperti tadi. Kemudian D6 berarti 6/10 ya. I per 10, 6/10 kali 1000 yaitu 600. 600 terletak di kelas ke 1, 2, 3, 4, 5, kelas kelima. Ini adalah desil, letak desil ke-6. Nah, dari sini kita tahu informasinya bahwa tepi bawahnya adalah 39,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas ini adalah ini 537 dan frekuensi kumulatif kelas ini adalah 223. Kemudian panjang kelasnya 19 kurangi 9 sama dengan 10 ya. Sama dengan yang tadi. Kemudian kita tinggal menentukan D6. TB plus 6/10N kurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas itu dibagi frekuensi kelas itu dikali L. TB-nya 39,5 plus tadi 6/10 kali 1600 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas itu 537 dibagi frekuensi kumulatif kelas itu 223 dikali panjang kelas 10. Ya, setelah kalian hitung diperoleh 39,5 ditambah 2,8 sama dengan 42,3. Ini adalah desil ke-6. Ya, silahkan pause videonya dan tulis di buku dan kalian pahami langkah-langkahnya. Materi kita yang terakhir adalah persentil. Ya, kalau desil, kalau kuartil tadi dibagi 4, desil dibagi 10. Kalau persentil itu adalah letak data yang membagi data terurut menjadi 100 bagian sama banyak. Ya, dari P1, P2, P3, P4 sampai P99. Rumusnya sama, ya serupa, hanya yang berbeda adalah I per 100 di sini. Kalau desil tadi I per 10, kuartil I per 4. Ya. Yang lain sama. Kita menggunakan contoh soal yang tadi juga. Peserta 1000 siswa peserta Olimpiade Matematika. Ya, pertanyaannya adalah jika yang dinyatakan lolos 25% dengan nilai tertinggi, tentukan nilai terkecil peserta yang lolos. Oke, 25% nilai tertinggi artinya karena ini nilainya terendah dari tertinggi, maka di sini kita mencari 20% ini berarti dari atas ke bawah ya, ini 25%. 25%. Nah, karena kita ingin menentukan nilai terkecil peserta yang lolos, ya, nilai terkecil peserta yang lolos, maka kita balik, maka kita mulai dari skor terendah ke tertinggi. Berarti kalau yang lolos 25%, berarti katakanlah yang tidak lolos adalah 75%. Ya, ini 75%. Artinya sama dengan kita mencari persentil ke 75. Kalau datanya diurutkan dari bawah ke atas, karena kita ingin mencari 25% yang lolos. Ya, artinya nilai tertinggi 25%. Nah, kita suruh mencari nilai terkecil yang lolos. Berarti sama saja kita menentukan persentil ke 75% atau ke 75. Oke, kita menentukan persentil ke 75. Ya, kita buat kolom frekuensi kumulatif, kemudian kita cari P75. Yaitu 75/100 dikali 1000 ada 750. Terletak di kelas kelima. Di sini sama.
Dari sini kita peroleh tepi bawahnya 39,5, frekuensi kumulatif sebelum kelas itu 537, frekuensi kelas itu 223, dan panjang kelasnya 10. Maka presentil ke-75 tadi ya, TB plus I per 100 atau 750 tadi dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas itu 537 dibagi frekuensi kelas itu 223 dikali panjang kelasnya 10. Setelah dihitung adalah sama dengan 39,5 ditambah 9,5 sama dengan 49. Artinya apa? 49 ini adalah nilai terkecil dari 1000 orang siswa tadi yang lolos atau maju ke babak selanjutnya, atau termasuk 25% siswa yang lolos. Ini minimal nilainya atau yang terendah adalah 49. Oke ya, seperti itu. Jadi yang kita bahas hari ini atau di video kali ini itu ada kuartil, desil, dan presentil. Rumusnya sama, perbedaannya terletak di letak datanya ya. Desil itu 1/4 N, kuartil 1/4 N, desil 1/10 N, dan presentil 1/100 N ya. Oke, silahkan kalian tulis di buku, pahami, dan kerjakan latihan soalnya. Oke, video selanjutnya kita akan lanjut di materi ukuran penyebaran data. Sekian di video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.